Kita mulai saja webinar untuk hari ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ya, berdoa akan dipimpin oleh Pak Trio Kurniawan MPhil. Silakan Pak Trio, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya mohon pimpin doa secara Katolik. Jilong di mute aja dulu suara semuanya, Jilong, dan tidak terlalu mengganggu. Sudah semua. Oke. Baik, saya pimpin doa secara Katolik terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kehidupan pada hari ini, juga kesempatan kami saling berbicara lewat webinar ini. Tuhan, semoga seluruh proses yang kami lakukan dalam webinar ini bisa berguna bagi anak-anak, bagi para mahasiswa kami. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus dalam diri kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terpujilah nama-Mu sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Trio sudah memimpin doa untuk kita. Mungkin kita langsung ke saya perkenalkan pematerinya. Silakan Pak Bagas perkenalkan diri dulu ke para peserta. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Bagas. Halo. Suara saya tidak kedengaran ya Pak Bagas? Pak Jilung bisa mikrofonnya Bagas kayaknya belum diaktifkan. Iya. Pak Jilung minta tolong aktifkan Pak Jilung. Oke, baik. Mohon maaf tadi menunggu konfirmasi dari host. Oke, baik. Selamat malam Pak Hendri, Pak Trio, Pak Miran, dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya, kalau nama lengkap Christophorus Bagas Romualdi. Panggilan saya Bagas. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SMA Kolose de Brito, Yogyakarta. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa memanggil saya Bagas, begitu ya. Terima kasih Pak Bagas atas perkenalannya. Mungkin daripada membuang-buang waktu kita langsung ke materi saja ya. Silakan Pak Bagas, ke waktu dan tempat kami persilakan. Pak Jilung minta tolong disetelkan kembali. Suara Pak Bagas kayaknya nggak bisa di unmute. Oke. Oke, langsung saja Pak Bagas, silakan. Nggak bisa ya? Pak Jilung minta tolong diperbaiki dulu. Kayaknya beliau tidak bisa. Oh, oke. Silakan Pak Bagas. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini merupakan kebahagiaan bisa hadir ya di acara ini. Saya diajak Pak Miran untuk berbagi seputar dunia tulis-menulis, ya khususnya menulis di media massa. Nah ini tentang saya, teman-teman. Saya biasa dipanggil Bagas. Saya lahir 18 Agustus 1995, artinya usia saya sekarang 25 tahun. Saya berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat. Nah ini untuk Instagram saya ada Christophorus Bagas Romualdi. Saya tidak berharap untuk di-follow, tidak. Tapi barangkali teman-teman ada yang penasaran dengan apa yang sudah saya lakukan atau karya-karya apa yang sudah saya kerjakan, nah bisa datang untuk melihat-lihat di Instagram saya. Nah kemudian untuk pendidikan akhir saya, ya mudah-mudahan masih bisa berlanjut, saya berharap. Tapi untuk sementara pendidikan akhir saya pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma. Saya kuliah dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dulu saya itu adik tingkatnya Pak Miran, karena hanya beda program studi. Kalau Pak Miran di pendidikan bahasa Inggris, kalau saya di pendidikan sejarah, beda 1 tahun dengan Pak Miran. Nah itu tentang saya teman-teman.
Nah, kemudian ini berkaitan dengan karya tulis saya. Tentu ini maksudnya bukan untuk pamer atau untuk ria, bukan. Tapi karena saya di sini diminta untuk berbicara soal tulis menulis, maka saya juga harus memperlihatkan bahwa saya memang juga mempunyai karya tulis ini. Sampai sekarang memang belum banyak karya tulis saya yang ada di media massa. Baru kurang lebih mungkin hampir 200 artikel saja, teman-teman. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena saya punya prinsip kalau saya diminta untuk mendorong orang melakukan sesuatu, maka saya juga harus menunjukkan bahwa saya sudah melakukan sesuatu. Nah, ini yang sudah saya lakukan, teman-teman. Di antaranya menulis di media massa. Saya juga sudah menulis buku, satu buku yang judulnya Tengok dan Bergerak. Ini terbit tahun 2017. Ya, untuk ini seputar apa yang sudah saya kerjakan berkaitan dengan karya tulis, teman-teman. Nah, kemudian yang perlu juga untuk kita pelajari bahwa berkaitan dengan power menulis, teman-teman. Orang-orang itu sering bertanya, sebenarnya kita itu menulis untuk apa sih? Atau kegiatan menulis itu sebenarnya untuk apa sih? Apakah kegiatan menulis itu memang merupakan kegiatan yang penting? Apakah kemudian kegiatan menulis itu memang betul-betul bisa memberikan sesuatu bagi banyak orang? Atau minimal bagi lingkungan kita? Nah, yang paling jelas, teman-teman, yang pertama, bahwa yang namanya kegiatan menulis pada dasarnya itu bisa membuat kita berkontribusi untuk mendorong terjadinya perubahan ataupun mendorong munculnya kesadaran, baik itu perubahan yang baik maupun perubahan yang buruk. Nah, contohnya apa? Barangkali teman-teman pernah belajar sejarah revolusi Amerika ketika Amerika itu berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh Inggris pada saat itu. Salah satu tulisan yang kemudian menginspirasi banyak orang Amerika untuk melakukan perjuangan kemerdekaan itu adalah tulisan dari Thomas Paine. Ya, dia mempunyai tulisan dengan judul Common Sense atau Akal Sehat, dan buku ini pada saat itu dibaca oleh lebih dari 100.000 orang, dan siapa sangka tulisannya, ide-idenya tentang membangun Amerika agar Amerika itu bisa menjadi negara yang mandiri, negara republik yang dikelola oleh orang-orang Amerika sendiri, kemudian bisa menjadi salah satu faktor pendorong, ya salah satu faktor pendorong Amerika untuk memerdekakan diri dari Inggris. Nah, itu merupakan salah satu contoh tulisan yang kemudian bisa membuat atau mendorong terjadinya perubahan dan bahkan memunculkan atau menimbulkan kesadaran. Nah, kemudian juga berkaitan dengan perubahan atau kesadaran yang cenderung buruk. Nah, kalau sekarang misalnya kita sering mendengar istilah hoax atau kabar bohong. Nah, bahkan untuk hoax atau kabar bohong saja itu dibuat melalui media tulis loh, teman-teman. Yang melalui media tulis. Dan kemudian siapa sangka kemudian hoax atau ujaran kebencian yang dilakukan melalui media tulis-menulis ini juga bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat, di mana kemudian masyarakat bisa terpecah belah, membenci antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah power menulis. Sehingga di sini saya berharap kemudian kita sama-sama mempunyai kesadaran. Kita sama-sama punya kesadaran bahwa yang namanya menulis itu mempunyai kekuatan, dan melalui tulisan inilah kita bisa melakukan atau memberikan kontribusi untuk banyak orang, ya, mendorong perubahan dan memunculkan kesadaran. Nah, itu. Nah, kemudian semua orang itu pada dasarnya bisa menulis. Ya, semua orang itu pada dasarnya bisa menulis. Bahkan pada dasarnya menulis itu kan adalah kegiatan kita sehari-hari, ya. Nah, misalnya pada PowerPoint ini yang bisa teman-teman lihat bahwa ya setiap hari kita pasti menggunakan aplikasi yang namanya WhatsApp. Barangkali juga teman-teman menggunakan aplikasi seperti Instagram, dan teman-teman kemudian menuliskan berbagai hal di situ. Ya, artinya memang kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya kegiatan menulis ini. Ini sering kita lakukan setiap hari. Nah, kemudian yang kedua misalnya di level kampus, ya, di mana kemudian di kampus itu kan biasanya atau pada umumnya bahkan harusnya memang budaya literasi itu pasti menjadi sesuatu yang harus diperkuat, ya, kegiatan membaca ataupun kegiatan menulis, dan semua ini adalah hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Dan kemudian ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari. Ya, kenapa penting untuk kita sadari? Yang saya maksud penting untuk kita sadari adalah mari kita lihat, teman-teman. Kenapa kemudian bekal menulis itu menjadi sesuatu yang penting? Misalnya dari pesan WhatsApp saja. Banyak orang di dunia ini, bahkan mungkin
Di antaranya adalah kita yang bertengkar dengan teman kita, yang bertengkar dengan sahabat kita, atau bahkan mungkin bertengkar dengan pacar kita, hanya karena masalah tulisan di WhatsApp. Ya, ada tulisan kita yang kemudian mungkin kurang baik, akhirnya menyebabkan multitafsir, akhirnya memunculkan konflik. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami itu. Nah, maka kemudian keterampilan menulis ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa benar kita semua itu bisa menulis? Ya, ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya nggak bisa menulis. Kenapa? Karena menulis itu bukan bakat saya. Menulis itu bukan bakat saya. Kalau saya malah sebaliknya mengatakan bahwa menulis itu bukan hanya sebatas bakat. Menulis itu adalah minat yang terus diasah. Jadi kita munculkan minatnya, artinya kita perkuat minat kita terhadap dunia menulis ini, itu yang kemudian kita asah secara terus-menerus. Nah, mengapa saya mengatakan ini? Justru ini lahir dari pengalaman saya pribadi. Ya, lahir dari pengalaman saya pribadi. Orang-orang banyak mengira bahwa dengan banyaknya artikel yang sudah saya buat, yang sudah saya munculkan di media massa, dari tingkat lokal sampai di tingkat nasional, orang berpikir bahwa Bagas itu sudah menulis pasti sudah sejak SMA. Itu boleh tanya sama Pak Jilung, teman SMA saya. Apakah waktu SMA saya melakukan itu? Tidak. Justru saya mulai menulis itu baru semester 5 ketika saya kuliah. Ya, aku kuliah semester 5. Nah, itu pun setelah saya mengikuti pelatihan dan kemudian ada minat yang kemudian saya asah terus-menerus, akhirnya kemudian saya bisa menghasilkan beberapa karya tulis di media massa itu, teman-teman. Maka yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita kemudian mau menggunakan waktu dan kesempatan untuk terus berlatih. Ya, ini sangat penting. Ya, gunakan waktu dan kesempatan untuk berlatih. Mengapa saya sampaikan ini? Karena pada dasarnya, apalagi ketika kita kuliah ya, sebenarnya tuh ada beberapa momen yang bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk belajar atau memperkuat kemampuan menulis kita. Misalnya, ketika dosen memberikan tugas misalnya membuat esai ataupun membuat makalah. Sebenarnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengasah kemampuan menulis kita. Nah, itu yang harus menjadi perhatian teman-teman. Kalau saya pribadi, saya malah pernah mengalami momen ketika saya mengerjakan tugas esai oleh dosen bahasa Indonesia saya, kemudian diberi nilai tidak layak mendapat nilai. Pernah saya mengalami momen seperti itu. Tapi kemudian tentu itu tidak membuat saya berputus asa, justru karena ada momen seperti itu saya mau belajar. Nah, teman-teman juga sama. Ketika ada kesempatan-kesempatan seperti itu, esai, mungkin atau makalah, atau tulisan-tulisan singkat yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan kesempatan itu untuk belajar. Nah, justru jangan pernah malah kemudian menjadikan itu sebagai alasan, saya malas untuk mengerjakan esai, saya malas mengerjakan makalah. Dan akhirnya apa? Akhirnya mencari jalan pintas. Misalnya langsung download dari blog, ya, atau langsung copy paste dari blognya, dan kemudian mungkin ada juga yang mengambil dari Brandly, tapi saya percaya bahwa mahasiswa STKIP tidak ada yang melakukan itu ya kan. Tapi kalau sampai ada, perlu menjadi perhatian teman-teman. Kalau sampai ada yang seperti itu, artinya memilih jalan instan seperti itu tidak setia pada prosesnya. Pertama, kita tidak akan berkembang. Kemudian yang kedua, saya sudah pernah mengajar anak-anak SMP, dan saya juga sudah mengajar anak-anak SMA. Jadi ketika ada penugasan, misalnya membuat esai juga, atau membuat makalah, baik individu atau kelompok, mereka juga biasanya melakukan tindakan copy paste, baik dari blog ataupun dari yang lain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang seperti itu, tentu itu harus menjadi momen untuk berefleksi, begitu ya. Anak SMP dan SMA saja sudah melakukan itu. Untuk tingkatan mahasiswa harusnya sudah berbeda, harus bisa lebih mandiri. Dan sekali lagi itu bisa dijadikan kesempatan untuk belajar mengembangkan diri, terutama dalam hal tulis-menulis ini. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa saya akan membicarakan soal media massa ini, menulis di media massa ini, teman-teman, muncul pertanyaan, apakah saya bisa menulis di media massa? Kadang-kadang kemudian yang membatasi kita itu adalah keyakinan diri kita, bahwa kita ini, wah saya ini masih mahasiswa. Wah kalau saya masih mahasiswa, apakah kemudian tulisan-tulisan saya itu akan dimuat di media massa? Pasti enggak, pasti yang akan dimuat itu ya dosen,
Pasti orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang profesional saja yang kemudian dimuat di media massa. Nah, di sinilah kemudian saya ingin memberikan bukti konkret begitu ya. Ini di sebelah kiri yang berkaitan tulisan itu sebenarnya judulnya Memerdekakan KPK dari upaya pelemahan. Itu saya tulis ketika saya masih semester 5. Ya, mahasiswa semester 5. Artinya apa? Berkaitan dengan tulis-menulis ini sebenarnya tidak serta-merta atau tidak selalu tidak melulu media massa itu memprioritaskan orang-orang yang profesional saja, artinya dari kalangan dosen atau ahli hukum dan segala macam. Sebenarnya mahasiswa juga mempunyai kesempatan selama apa yang dia tulis itu betul-betul memenuhi standar yang diinginkan oleh media massa itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya itu kan ada, oh itu gambar perempuan, apa itu Mas Bagas? Bukan, itu bukan saya. Tapi yang di sebelah kanan itu adalah mantan murid saya ketika saya masih mengajar di SMA Santo Paulus Pontianak. Ya. Nah, di situ ada caption, terima kasih Pak Kristoforus Bagas, gitu ya. Nah, siswi ini saya dampingi menulis karena kebetulan waktu itu saya masih menjadi pendamping di ekstrakurikuler majalah Varia. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang berbau literasi di sekolah. Siswi ini berhasil membuat tulisan opini di media massa. Waktu itu dia kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, belum berstatus sebagai mahasiswa. Kalau sekarang yang bersangkutan sudah mahasiswa. Nah, sejak kelas 3 SMA dia sudah bisa menuliskan atau mengirimkan tulisan di media massa dan kemudian dimuat. Nah, saya berharap bahwa kemudian adanya artikel-artikel ini bisa membuka mata kita semua, teman-teman, bahwa pada akhirnya kualitas kita lah yang kemudian menentukan. Ya, bukan hanya sekedar status. Jadi tidak perlu teman-teman itu khawatir apakah saya ini mahasiswa kemudian tulisan saya akan dimuat. Saya berani jamin selama kita itu mau belajar, kemudian terus mengasah, pasti akan ada jalan, teman-teman ya. Jangan pernah ragu dengan proses, kurang lebih seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya juga adalah berkaitan dengan bekal yang kita butuhkan ketika kita mau mencoba menulis di media massa. Ya, bekal yang kita butuhkan, yang pertama tadi, soal minat dan keinginan untuk belajar, teman-teman. Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik atau bahkan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita ketika kita jalani dengan hati, kita munculkan minat dalam diri kita. Ini yang selalu saya tekankan, teman-teman. Ada orang yang sebenarnya sudah dianugerahi oleh Tuhan berupa talenta dan bakat, kemudian talenta dan bakatnya itu tenggelam. Kenapa? Karena dia tidak ada minat dan tidak ada keinginan untuk belajar atau mengembangkan diri. Nah, ada juga orang yang kemudian merasa saya tidak punya bakat, tapi kemudian karena dia punya minat yang besar untuk mengembangkan diri, dan dia belajar, akhirnya dia tumbuh. Sama seperti saya nggak pernah berpikir bahwa saya itu punya bakat sebagai orang yang hobi menulis. Ya, tidak pernah berpikir saya itu akan menjadi seseorang yang bisa menulis di media massa, itu saya tidak pernah berpikir. Ya, tapi karena saat itu saya mau menumbuhkan minat saya mau untuk belajar, nah saya ketemu jalan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang perlu juga menjadi perhatian itu adalah kita mulai perbanyak mencari inspirasi atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari berbagai tulisan. Ya, dari media massa, misalnya dari artikel-artikel opini yang sudah orang-orang tulis, atau kemudian mungkin dari buku dosen kita atau buku-buku yang lain yang kemudian itu memang menunjang kita untuk berpikir lebih, atau kemudian juga tidak kalah penting adalah teman-teman menyimak diskusi publik yang biasanya ditayangkan di televisi. Jujur saja teman-teman, kadang-kadang saya banyak menemukan inspirasi atau menemukan cara berpikir yang baru, biasanya tidak hanya melalui buku yang saya baca, biasanya saya nonton ILC misalnya di TV One, saya melihat perdebatan politik misalnya di Metro TV dan segala macam. Di situ biasanya saya selalu menemukan sisi-sisi baru atau pandangan-pandangan baru terhadap suatu konteks peristiwa. Nah, itu membantu saya untuk memperkaya pemikiran kritis itu, teman-teman. Meskipun saya tidak mengatakan apakah saya betul-betul kritis, tidak. Tapi setidaknya dari pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membantu saya untuk mencapai tahapan ini, teman-teman. Nah, kemudian juga tidak kalah penting adalah teman-teman kalau bisa terlibat juga dalam kegiatan diskusi langsung. Ya.
terlibat dalam kegiatan diskusi. Malas Mas Bagas, kalau misalnya diskusi kan berarti saya harus berdebat, saya harus ketemu orang yang punya pemikiran berbeda, dan itu saya malas kalau harus berdebat seperti itu. Sebenarnya tidak perlu berpikir seperti itu, teman-teman. Karena ketika kita itu berdiskusi atau bahkan berdebat, prinsip yang harus dipegang itu adalah lawan berdebat itu adalah sahabat berpikir. Kan kurang lebih seperti itu. Artinya dengan berdiskusi seperti ini, kadang-kadang kita tuh juga akan menemukan hal-hal baru. Saya juga merasakan itu. Maka ketika saya kuliah, saya aktif di berbagai organisasi, saya aktif di berbagai komunitas di luar kampus, dan saya juga terlibat dalam beberapa kegiatan diskusi, dan saya merasa tertolong sekali karena saya mengikuti kegiatan diskusi tersebut. Wah, saya ketemu dengan berbagai macam orang yang kemudian mempunyai berbagai macam pemikiran, dan itu semakin memperkaya pemikiran saya. Nah, itu saya malah senang begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mencermati keinginan redaktur media massa melalui tulisan orang lain yang sudah pernah dimuat. Nah, ini penting juga kita lakukan, teman-teman. Pertama, karena redaktur, ya, redaksi-redaksi di media massa itu biasanya mereka tuh sudah punya seleranya sendiri. Artinya mereka tuh sudah punya tulisan yang ideal itu seperti apa, mereka tuh sudah punya, teman-teman. Maka kemudian ini yang perlu menjadi perhatian. Ya, memang kita, artinya begini, kita tuh sebenarnya juga tidak bisa sembarangan mengirimkan sebuah artikel ke media massa. Kita harus mengenal dulu karakter dari media massa itu. Saya mengirim lebih dari 1-2 artikel di media massa itu, saya selalu mempelajari karakternya dulu, karakter dari media massa itu. Gaya tulisan seperti apa yang mereka mau, atau misalnya konten yang mereka mau itu sebenarnya seperti apa. Apakah itu dikembalikan atau disesuaikan dengan latar belakang penulis, atau dia memberikan yang penting kamu menulis tapi temanya aktual dan tulisannya kritis, tidak peduli latar belakangmu apa. Ada hal-hal seperti itu, teman-teman. Maka itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, ya, berkaitan dengan karakter yang diinginkan oleh redaktur dari media massa ini, teman-teman. Itu bisa dilakukan dengan cara tadi, teman-teman mencermati tulisan-tulisan yang pernah dimuat di media massa tersebut, ya, dilihat bentuk penulisannya seperti apa. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan tulisan saya. Ini tulisan saya yang pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat itu di harian itu punya Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat itu Yogyakarta. Saya akan memberikan gambaran di sini, teman-teman. Pertama, berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Ya, berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Saya kira ini malah umum. Hampir semua media massa punya prinsip seperti ini, soal bahasa. Yang namanya bahasa yang kita gunakan di media massa, lebih baik teman-teman menggunakan bahasa yang sederhana. Kadang-kadang kita itu berpikir, atau ketika kita mau menulis itu, kita tuh berpikir bahwa, wah, ini bahasanya ini harus saya buat setinggi mungkin. Ya, menggunakan diksi-diksi yang seilmiah mungkin, misalnya seperti itu. Kita menulis media massa. Ya, artinya media massa itu kan pangsa pasar itu berbeda dengan jurnal ilmiah ataupun buku, ya. Jadi biasanya justru bahasa yang dipilih oleh redaktur itu justru bahasa yang sederhana, bahasa keseharian, bahasa yang seperti kita sedang berbicara, ya, seperti teman-teman sedang berbicara dengan satu dengan yang lain, memberikan informasi atau apa. Nah, itu yang biasanya justru diminati oleh media massa. Karena apa? Karena koran, media massa, entah online ataupun cetak, biasanya itu digemari oleh semua kalangan masyarakat, bahkan yang mohon maaf, bahkan untuk masyarakat yang hanya lulusan SMA pun, mereka yang meminati ini, ketimbang mereka membaca jurnal ilmiah. Nah, maka kemudian karena sudah ada pangsa pasar yang seperti itu, biasanya bahasa yang digunakan justru cobalah menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah untuk dimengerti oleh semua kalangan. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian yang kedua, di dalam tulisan saya yang berkaitan dengan ini, pendidikan karakter bagi pembelajaran daring, kalau saya pribadi itu, saya memang menulis sesuatu yang aktual. Tapi tidak semua yang aktual itu saya tuliskan. Artinya apa? Saya melihat fenomena yang aktual, tapi itu dekat dengan saya. Pendidikan karakter saat pembelajaran daring, saya seorang guru. Ya, karena saya seorang guru, saya punya kegelisahan tentang bagaimana penanaman pendidikan karakter di tengah situasi yang serba online ini. Kan tentu berbeda dengan situasi saat tatap muka, begitu ya. Kalau situasi tatap muka, kita mau melakukan implementasi atau penanaman karakter, ya itu bisa kita lakukan dengan agak lebih
mudah, meskipun itu sebenarnya tetap sulit ya, tapi maksud saya agak lebih mudah dibandingkan dengan saat daring. Nah, maka kemudian saya berpikir apa yang harus dilakukan, kemudian muncul inovasi-inovasi itu. Nah, biasa yang saya lakukan berkaitan dengan tulisan seperti ini, teman-teman, selain dari bahasa yang sederhana, atau kemudian tulisan itu lahir dari kegelisahan saya sendiri, ada struktur yang selalu saya pegang, teman-teman, ketika menulis. Nah, struktur yang pertama itu misalnya dari paragraf ini. Ya, ini biasanya itu selalu saya awali dengan pemetaan masalah. Bukan pemetaan masalah, tapi lebih tepatnya latar belakang. Ya, latar belakang dulu. Ya, seperti kalau kita membuat makalah, diawali dengan latar belakang ya. Nah, saya biasa membuat latar belakang dulu, persoalannya apa, dan kemudian biasanya di tahapan berikutnya itu yang saya petakan itu adalah terkait dengan permasalahan real di lapangan itu seperti apa. Nah, kemudian saya masukkan datanya seperti apa, artinya data-datanya seperti apa, dan kemudian baru data itu saya olah, meskipun datanya tidak mesti data yang ribet sekali, data yang sederhana saja, yang mendukung pendapat yang sedang Anda bangun. Nah, kemudian baru saya berikan solusi. Ya, saya berikan solusi. Perkara nanti solusinya itu akan menjadi perdebatan di kalangan pembaca atau tidak, tapi setidaknya di sini kita menjadi pribadi yang mau memaparkan masalah, tapi kita juga mau memberikan solusi. Itu menjadi salah satu bagian yang sangat penting, teman-teman. Dan biasanya itu juga disenangi oleh redaktur di media massa. Artinya kalau hanya sekedar untuk memunculkan masalah, saya kira orang-orang bisa melakukan itu. Semua orang bisa melakukan itu. Munculkan saja masalahnya apa, datanya apa, masalahnya apa, bisa dilakukan. Tapi kemudian yang tidak kalah penting itu adalah solusi apa sih yang hendak Anda tawarkan dari permasalahan tersebut. Nah, itu yang nanti akan menjadi pembeda. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman itu menulis ya di media massa, dan kemudian kebetulan temanya itu adalah tema yang aktual, ya bayangkan saja, emangnya yang bakal menulis pendidikan karakter saat pembelajaran daring itu hanya saya sendiri? Tidak. Pasti ada guru-guru lain yang juga mau menulis dengan tema yang sama. Karena itu adalah tema yang aktual. Nah, maka harus ada pembeda. Nah, pembedanya itu adalah cara berpikir Anda, sudut pandang Anda, solusi yang Anda tawarkan. Nah, itu yang akan menjadi pembedanya, teman-teman. Nah, dari situlah teman-teman bisa menunjukkan keunggulan cara berpikir teman-teman melalui tulis-menulis ini, teman-teman. Nah, kemudian setelah misalnya teman-teman nanti suatu saat, puji Tuhan, tulisannya bisa dimuat di media massa, dan kemudian teman-teman konsisten, di teman-teman itu pasti akan menerima sesuatu yang tidak akan teman-teman pernah duga. Ya, teman-teman yang tidak akan teman-teman duga. Saya juga sama, saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan pengalaman-pengalaman luar biasa di luar kegiatan menulis, dan itu juga diakibatkan oleh kegiatan menulis ini sendiri. Ya, nah, ini sebagai penutup dari saya berkaitan dengan konsistensi kita dalam karya. Ya, konsistensi dalam karya itu akan mendorong orang lain untuk mencari kita agar kita itu mau membagikan inspirasi kepada orang lain. Ya, kuncinya adalah seperti itu. Konsistensi pasti akan menghasilkan inspirasi. Nah, ini ada beberapa dokumentasi ketika saya diminta datang sebagai pemateri di Universitas Atmajaya, di Universitas Sanata Dharma, di Universitas Jana Badra Yogyakarta, ya, sampai di tempat-tempat yang lain juga pernah, yang di bawah ini waktu saya di Pontianak. Dan kemudian satu hal juga yang tidak pernah saya duga itu adalah ketika saya dipilih menjadi sosok rising star atau The Young. Ini di harian Solo Pos. Ini boleh tanya Pak Miran, Solo Pos itu harian terbesar nomor 2 di Jawa Tengah. Nah, ini saya tidak pernah menduga kemudian saya terpilih menjadi sosok ini. Dan ini juga bisa hadir sekali lagi, itu karena konsistensi, dan kemudian kita bisa memberikan inspirasi. Nah, kuncinya seperti itu. Itu seputar pengalaman, seputar trik-trik, seputar penulisan di media massa, dan apa yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman rajin atau konsisten untuk menulis ini. Pasti akan ada sesuatu yang baik yang akan menghampiri Anda. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bagas atas paparannya. Yang saya tangkap ialah konsistensi ya Pak Bagas ya. Terima kasih sekali, bagus sekali paparannya. Dan mungkin langsung
ke pemateri kedua ya, langsung ke ini dosen di STKIP Pamane Talino, sekaligus wakil ketua 1 kalau tidak salah saya, yaitu Pak Trio Kurniawan MPhil, ya Pak Trio ya. Mungkin anak-anak tidak perlu memperkenalkan, maksudnya Pak Trio tidak perlu memperkenalkan diri, sudah tahu juga mereka. Mungkin Pak Trio langsung saja ke materinya, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Trio. Terima kasih Henry. Bagas, thank you materi presentasimu. Itu keren juga. Sebenarnya meminta saya untuk berbicara tentang menulis itu sebenarnya salah tempat sebenarnya, karena saya bahkan nggak bisa menyebut diri saya sebagai penulis. Kebanyakan waktu saya menulis itu saya gunakan karena saya seorang akademisi. Saya seorang akademisi. Saya share presentasi saya, sorry. Oke, saya lupa tepatnya kapan Miran itu ngontak saya untuk berbicara tentang menulis. Yang pastinya sudah lama Miran mengajak saya untuk sharing tentang menulis. Saya sempat ragu karena apa? Ini pertanyaan saya, apakah saya penulis? Itu pertanyaan saya, karena di kepala saya ketika berbicara tentang penulis, definisi yang kemudian saya dapatkan adalah orang yang, betul kata Bagas, konsisten menulis. Konsisten menulis itu artinya dia menulis bukan karena tanggung jawabnya, tetapi karena memang lahir dari dirinya sendiri. Itu yang saya pahami ya. Tapi kemudian dari materinya Bagas, saya terbuka pikiran saya bahwa, mungkin bisa saya disebut sebagai seorang penulis atas apa yang saya lakukan selama ini. Tapi jujur saja, ini bukan karena bermaksud merendahkan diri atau bermaksud rendah hati, bukan karena itu, tapi beneran saya dalam konteks malam ini, kalau saya sharing dengan mahasiswa, minta maaf, saya tidak berani menyebutkan diri saya sebagai penulis. Karena memang saya punya produk tulisan, tetapi yang belum saya tampilkan adalah konsistensi saya dalam menulis, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya hanya karena saya memproduksi tulisan beberapa, lalu kemudian saya dianggap sebagai penulis, saya ngerasa kayaknya belum pada tempatnya bagi saya disebut sebagai penulis. Tetapi saya mungkin bisa berbagi tentang apa yang saya pikirkan dan saya alami selama ini tentang bagaimana saya menulis. Lebih ke arah itu, saya akan sharing. Nanti juga mungkin Bagas bisa koreksi apakah yang saya sharekan ini benar atau salah, karena saya tidak punya background kepenulisan. Saya menulis pure karena saya senang, seperti itu saja. Tapi saya tidak punya latar belakang untuk belajar tentang kepenulisan seperti apa, bagaimana menulis yang baik. Saya nggak pernah sama sekali belajar seperti itu. Saya pure menulis karena saya senang, seperti itu. Nah, mahasiswa saya mungkin beberapa sudah mengetahui beberapa produk yang saya yang saya sampaikan dalam produk dari tulisan saya. Pertama, saya menuliskan buku ini pada tahun 2018. Ini produk tulisan ini merupakan produk tulisan ilmiah. Karena dari judulnya saja sudah sangat ilmiah dan latar belakang saya sebagai seorang akademisi. Ini buku filsafat yang saya tulis tahun 2020 tahun ini saya menuliskan buku kedua saya seperti ini. Nah, selain ini saya senang menulis di beberapa tempat. Saya menulis di jurnal ilmiah, sekali lagi karena saya seorang akademisi, pasti saya menulis di jurnal ilmiah. Seorang akademisi yang tidak menulis di jurnal ilmiah tuh pada prinsipnya bukan akademisi, bahkan bisa disebut kayak gitu. Nah, di mana lagi saya menulis? Berikutnya saya menulis di websitenya komunitas yang saya dirikan, betangfilsafat.org. Di situ saya dulu ketika mendirikan komunitas ini dan kemudian membuat platform Betang Filsafat itu, saya idealnya pengen menulis seminggu sekali ada artikel saya di situ. Tetapi sekali lagi konsistensi saya yang dipertanyakan untuk kemudian tidak bisa menulis setiap minggu. Tetapi sebulan sekali paling tidak ada tulisan saya di situ, di Betang Filsafat. Dan jelas karakternya pasti filsafat.
Tetapi juga ada beberapa tulisan-tulisan populer saya di situ yang bisa dinikmati. Tapi nanti saya akan ceritakan kecenderungan tulisan saya gimana. Kalau tadi Bagas kan kecenderungan tulisannya di jurnalistik. Nah, kecenderungan tulisan saya itu tidak banyak ke arah jurnalistik, tapi beberapa kali saya memang sempat menulis di kolom opini beberapa media massa, sempat menulis di sana juga, tapi tidak banyak lah. Tidak sampai dari saya menjadi dosen 2018 sampai sekarang tidak lebih dari 6 artikel mungkin di opini media massa, walaupun dulu saya tuh pengen, waduh saya harus nulis di opini nih, keren kayaknya. Teman-teman nih nggak tahu nih, saya senang ada Bagas di sini. Teman-teman mahasiswa nggak tahu betapa bangganya, sensasinya seperti apa ketika tulisan kita bisa tembus ke kolom opini, itu gila rasanya. Saya nggak, Bagas tahu lebih baik dengan ini, tapi saya bahkan tulisan opini saya pertama kali tembus pada saat saya kuliah itu di S2. Jadi Bagas itu kan semester 5 nih. Saya baru S2 nih, tulisan saya tembus di kolom opini media massa. Nah, dulu ketika saya kuliah di S1, ada dosen saya namanya Peterwayan, dia bilang kayak gini, mahasiswa saya, barang siapa kalian yang mampu tembus nulis di kolom opini Kompas, nggak perlu kuliah 1 semester, saya langsung beri nilai A untuk kalian. Jadi kami itu diberi tantangan kayak gitu, siapa yang bisa tembus ke kolom opini Kompas, itu nggak perlu kuliah dia, sosiologi pada saat itu, langsung dapat nilai A. Nggak perlu kuliah, nggak apa-apa katanya, waktu itu Pak Terwayan bilang. Nah, kemudian saya tetap, saya ceritakan, saya gagal. Saya nggak pernah sama sekali tembus ke kolom opini Kompas. Nggak mampu sama sekali. Saya nggak tahu nih, prestisenya opini Kompas itu kan sangat tinggi sekali. Sekali lagi, Bagas tahu lebih banyak lah tentang ini. Karena saya kemudian cukup berhenti kemudian menulis di kolom opini selama beberapa waktu. Mungkin sudah lebih dari setahun saya tidak lagi menulis di kolom opini. Tapi mungkin ketika saya melihat Bagas, saya terinspirasi, kayaknya saya harus tulis lagi nih. Ini serunya ketika kita sharing dengan orang, kita terpanggil untuk melakukan hal yang juga sama, paling tidak, atau bisa belajar juga dari Bagas. Nah, saya menulis dulu dosen saya kayak gitu. Kemudian ketika saya jadi dosen, saya nantang mahasiswa saya, kalau kalian bisa nembus nulis opini kalian di kolom opini Pontianak Post, nilai kuliah saya beri A untuk mata kuliah saya. Tapi tidak ada satupun mahasiswa saya yang berani nulis di opini Pontianak Post. Tapi mungkin kalian bisa minta kontaknya Bagas sama Pak Miran nih, kalau Bagas izinkan. Nah, kalian tanya-tanya sama Bagas gimana sih caranya tembus ke opini Pontianak Post supaya dapat nilai A, boleh, silakan. Saya kira Bagas dengan sangat senang hati akan membantu mendampingi para mahasiswa nih supaya dapat nilai A dengan mudah. Kalau saya pikir nih ya teman-teman para mahasiswa, kalau kalian dapat tembus di kolom opini Pontianak Post, ya kalau untuk level kita di Kalimantan, Pontianak Post udah lumayan lah kalau bisa tembus ke situ. Jangan dulu ke Kompas, tapi Pontianak Post tembus, saya kasih nilai A lah. Kalau kalian misalnya bisa tembus ke situ ya. Nah, kemudian saya nulis di Betang Filsafat. Saya juga menulis di saya juga menulis di opini media massa. Tadi saya katakan opininya, saya tulis di sana. Lalu kemudian saya menulis juga di media online. Nah, ada banyak sekali platform online yang bisa kalian tulis. Saya dulu, saya sempat di mojok.co juga, saya sempat tembus kalau saya nggak keliru. Kemudian saya menulis di GeoTimes, di IDN Times kalau saya nggak keliru juga. Saya lupa lah, sudah cukup lama saya menulis di platform media online seperti itu. Ada banyak sekali saya tulis di sana. Lalu kemudian juga, nah ini tempat saya menulis sekarang. Nah, pertanyaannya gini, mengapa saya menulis? Mungkin banyak mahasiswa nggak tahu alasan dibalik mengapa saya senang menulis. Sederhana, karena saya sulit berbicara. Para mahasiswa, kalian mungkin mengatakan, Pak Trio bohong nih, kan jadi dosen, tiap hari bacot, ngomong terus saja kerjanya. Masa sulit berbicara? Nah, yang perlu kalian ketahui, pada saat saya masih SMP, bahkan SMA itu sempat juga, saya gagap. Saya sulit ngomong. Saya sulit mengutarakan pikiran saya. Ketika ada ide di kepala saya sulit ngomong. Nah, cara saya melampiaskan apa yang ada di kepala saya adalah lewat tulisan. Nanti saya ceritakan di mana saya menulis pada saat SMA. Tentu bukan di media massa dan lain-lain ya.
saya ceritakan nanti di mana saya menulis. Yang pastinya saya menulis itu karena saya sulit ngomong, saya sulit bicara. Saya pengen menyampaikan sesuatu, tapi saya sulit bicara karena gagap itu. Lalu kemudian saya latihan public speaking lah kemudian. Tetapi kesulitan saya dalam berbicara itu mempengaruhi saya, membuat saya kemudian ya sudahlah, saya nggak bisa bicara, saya nulis. Ya. Nah, ini alasan saya berbicara. Alasan saya berbicara. Tetapi para mahasiswa, saya kemudian bertanya, sebenarnya tadi juga si Bagas sudah ngomong, kalau alasan saya seperti ini, lalu mengapa kalian harus menulis? Menurut saya, ini pertanyaan saya untuk kalian juga, mengapa kalian harus menulis? Mengapa saya harus menulis? Mungkin ini terdengar sangat filosofis, tetapi saya harus katakan ke kalian. Menulis itu ibarat menorehkan tinta-tinta keabadian. Ada satu platform media online yang dulu saya sempat menulis di sana. Apa ya nama platformnya? Tahun 2015 saya lupa. Saya sempat menjadi kontributor awal-awal di sana. Gubuk Tulis kalau saya nggak keliru. Gubuk Tulis itu platform media online yang sekarang sudah lumayan besar di Malang pusatnya. Itu mereka tagline-nya ini menorehkan tinta-tinta keabadian. Seingat saya tagline-nya kayak gitu. Nah, teman-teman, mengapa kalian harus menulis? Mengapa saya harus menulis? Mengapa kamu harus menulis? Karena omonganmu itu bisa hilang. Saya ngomong sama Henry, saya ngomong sama Bagas, omongan itu bisa hilang. Hanya Henry yang tahu, Bagas yang tahu. Tetapi ketika kita menulis, pada saat itu, kita memateraikan gagasan kita, abadi. Seburuk apapun itu, saya nggak ngomong soal baik buruknya loh. Seburuk apapun itu, gagasan kita abadi. Kalau mau contoh ini, orang zaman purba meletakkan tangannya di batu sebagai tanda, kemudian menjadi sejarah yang abadi untuk kita sekarang yang kita teliti. Lewat tulisan-tulisan seperti ini. Dulu mereka nulis, kalian kira hanya karena pengen menjadi besar? Enggak, mereka menulis mungkin ya karena ada satu hal yang mungkin harus didokumentasikan. Tetapi tanpa disadari, kemudian tulisan mereka, simbol-simbol yang mereka berikan, itu kemudian menorehkan keabadian. Karena dari dulu sampai sekarang, itu kemudian dipelajari, dibaca. Ketika kita menulis, para mahasiswa, teman-teman sekalian, sekali kita menulis, artikel kita akan dibaca banyak orang, akan direproduksi. Suaranya tolong tulisan kita mungkin diproduksi ulang, sehingga banyak orang membaca, di-share, dan lain-lain. Ini yang mungkin kita nggak sadari. Bayangkan, satu gagasan kecilmu, yang mungkin itu hanya ada di otakmu, lalu kemudian kamu tulis, di-share orang, dibaca banyak orang, kemudian gagasan itu bisa begitu mudahnya mengubah pikiran banyak orang. Menurut saya, itulah sisi briliannya dari menulis. Dari sebuah kalimat atau kata-kata, kemudian mampu merubah, kayak kata Bagas tadi, merubah kehidupan banyak orang, dan itu dilakukan lewat tulisan. Dan tulisan itu abadi. Pramudia Anandatur ini dia punya banyak sekali tulisan, buku-buku. Beberapa mahasiswa saya di sini yang ikut ini juga mungkin pernah baca, saya nggak tahu. Tapi mayoritas tulisan Pramudia Anandatur ini sudah saya baca semenjak saya SMP. Saya dulu nggak tahu siapa orang ini. Saya nggak tahu siapa Pramudia, saya nggak tahu siapa Pram. Kebetulan mama saya itu seorang pustakawati. Jadi waktu saya dari SD, saya tuh terbiasa pulang sekolah mampir ke perpustakaan dan baca buku. Dari kecil saya terbiasa seperti itu. Nah, karya-karyanya Pram itu saya baca semenjak SMP. Saya nggak tahu siapa orang ini sampai kemudian saya kuliah baru saya tahu betapa jeniusnya orang ini, dan kemudian dalam tanda kutip ya pada masa Orde Baru, kemudian betapa dibencinya orang ini karena tulisan-tulisannya itu kan saya tahu ketika saya kuliah. Waktu SD SMP saya hanya senang membaca, tetraloginya itu saya baca pada saat SMP selesai semua. Nah, di salah satu tulisannya di buku Rumah Kaca, buku Rumah Kacanya dia bilang kayak gini, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Henry, kau bisa sepintar apapun berbicara, mungkin. Saya pakai Henry karena di sini moderatornya Henry ya.
Henry, kau bisa berbicara banyak. Kau bisa berargumentasi banyak, Hen. Kau bisa berdebat dengan banyak orang. Kau bisa mengkritisi dosenmu. Kau bisa mengkritisi teman-temanmu. Kau bisa mengkritisi lingkungan sekitarmu. Tetapi kalau kau nggak menulis, lama-kelamaan kau akan hilang dari sejarah. Kau akan hilang dalam masyarakat selama kau tidak menulis. Tapi sekali kau menulis, kau menorehkan tinta keabadian hidupmu dalam ingatan orang, dalam sejarah peradaban orang. Itu kerennya kalau orang menulis. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya dulu saya mulai menulis? Sederhana sekali, saya mulai menulis itu dari diari. Saya waktu SMP itu sudah mulai nulis karena saya nggak gagap ya. Saya nulis di diari. Kalian pasti punya diari lah. Zaman dulu saya dengan Bagas nih nggak terlalu jauh nih umurnya. Saya dengan Miran kan umurnya itu sama, dengan Bagas juga sama. Mungkin Bagas dulu kenal Binder. Saya nggak tahu di zaman-zaman Binder dulu apakah ngikuti trennya Binder nggak, atau dulu kan sering tuh kita punya diary, punya Binder, di-sharekan dengan teman-teman kelas, nulis apa biodata dan bla 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 gitu. Kadang-kadang apa namanya cinta monyetnya kita tulis di situ. Nah, saya tuh nulis di situ. Saya dulu punya cinta monyet dengan siapa, saya tuliskan dalam diary saya, dalam bindernya saya. Itulah perkenalan saya pertama kali dengan dunia menulis. Perkenalan pertama kali saya. Saya hanya ingat bahwa apa yang ada dalam pikiran saya tuliskan di diary saya. Kalau teman-teman mau tahu, diary saya sekarang itu sudah dari saya SMP sampai saya kuliah S1, S2 saya berhenti nulis di diary. Itu mungkin udah berdus-dus. Saya nggak tahu lagi jumlahnya seberapa banyak. Tapi saya sering menulis di. Nah, sekarang saya menggantikan karena saya sekarang sudah bekerja, diary saya dalam tanda kutip dijadikan dalam buku, kemudian saya tata, tapi isinya bukan lagi kegelisahan personal, tapi lebih ke arah tentang dunia kerja dan lain-lain biasanya. Di diary saya nulis. Yang kedua di jurnal harian. Miran tahu dengan baik bahwa SMA, kami pada saat SMA wajib menulis jurnal harian. Jurnal harian tuh isinya apa? Hari ini kamu ngapain sih? Setiap hari hari ini kamu ngapain? Refleksimu apa? Itu kami terbiasa pada saat SMA. Nulis ini. Saya dengan Miran satu SMA, jadi konteks jurnal harian ini itu selalu kami gunakan setiap hari, ngapain aja, pengalaman saya apa, refleksi saya apa, dituliskan semuanya. Saya dulu nulis kayak gini. Yang ketiga, nah, pada saat saya SMA, saya mulai mengenal Facebook. Dulu, saya nggak tahu nih, teman-teman sekarang masih main Facebook atau enggak ya. Dulu pada saat SMA, Facebook ini begitu populer. Waktu itu, sebelum Facebook, saya masih menggunakan Friendster namanya. Sempat main berapa bulan Friendster, kemudian tiba-tiba Facebook berdiri, kemudian Friendster dihilangkan, ditinggalkan. Saya nggak tahu kalian pernah mengenal Friendster atau enggak. Tapi kemudian bergantilah ini kemudian ke Facebook. Saya mulai nulis di catatan Facebook. Nah, kalau kalian mencari Facebook saya yang lama, saya punya mungkin 3 atau 4 akun Facebook karena dulu kelupaan passwordnya karena saya sudah lama nggak ingat. Yang terakhir ini, sampai yang terakhir ini, kalian lihat di catatan saya ada banyak tulisan-tulisan lama saya di situ. Terbiasa nulis di catatan Facebook. Lalu kemudian saya nulis di mana? Di blog. Waktu saya kuliah S1, saya dengan abang saya paling tua sama abang paling nomor 2, itu membuat blog. Nama blognya Rumah Ngawan. Ngawan itu nama bapak saya. Nah, kami menyebutnya Rumah Ngawan karena mau menyebutkan bahwa ini blog ini dikelola oleh kami bertiga, beradik. Di blog itu saya nulis banyak juga. Sampai sekarang masih bisa diakses tuh rumahnggawan.blogspot. Rumahnggawan@blogspot atau .blogspot, saya lupa nih. Pokoknya Rumah Ngawan namanya. Nulis di blog. Waktu itu terbiasa nulis juga di situ. Lalu nulis di mana lagi? Nah, ini yang sekarang saya biasa lakukan. Saya nulis di smartphone. Di handphone saya itu banyak sekali. Kalian kan, kita semua yang punya smartphone pasti ada punya namanya, sebentar saya sambil bukakan, punya namanya kolom catatan. Kalau saya menggunakan Samsung Notes. Nah, nggak kelihatan di sini. Di catatan itu saya biasa nulis apapun. Saya tulis di smartphone saya. Lalu kemudian saya juga nulis di laptop. Sekarang sudah punya laptop, nah enak lah. Apapun gagasan bisa tulis di laptop sekarang. Saya sudah meninggalkan tulisan tangan, sudah beralih ke laptop sekarang. Ini cara saya menulis. Nah, apa yang biasa saya tulis? Nah, teman-teman lihat ini di layar ini. Ini tulisan saya bulan Mei tahun 2017. Ini dari smartphone saya masih simpan sampai sekarang. Jadi yang biasa saya tulis itu pertama catatan harian, sudah jelas. Kemudian yang kedua, sajak atau puisi.
Saya biasa menulis sajak atau puisi. Ini sajak yang saya tulis tahun 2017. Judulnya Balik Belakang Pernikahan. Ini saya nggak tahu saya pernah publikasikan di mana ya. Tapi ini salah satu yang saya tulis di smartphone saya. Di teman-teman yang berteman dengan saya di Instagram ataupun di WhatsApp story beberapa dalam 2 minggu terakhir saya melihat catatan ini dan saya publikasikan ulang. Saya share ulang di catatan ini. Saya menulis sajak atau puisi. Saya menulis gagasan atau opini juga. Tadi kita yang sama saya lakukan dengan Bagas. Kemudian juga kritik. Saya menulis kritik saya di Betang Filsafat juga di dalam opini saya berikan kritik juga, opini di media massa. Saya menulis syair lagu. Saya sedang menulis lagu juga, teman-teman. Jadi saya menulis ini yang biasanya saya tulis. Lalu kemudian artikel ilmiah pasti karena saya seorang akademisi. Nulis buku juga. Rencananya akhir Desember ini semoga jadi akhir Desember. Tahun depan saya akan rencana publikasikan buku saya berikutnya, itu buku sajak atau puisi yang saya tulis semenjak tahun berapa ya, 2015 atau 2014 kali. Saya biasa tulis di smartphone, lalu kemudian saya kumpulkan, wah ternyata ada ratusan sajak saya yang saya pengen jadikan buku. Nah, bagaimana cara mulai menulis? Ini tadi saya sudah sharing, sekarang bagaimana? Sekali lagi, mengenai cara, ini bukan panduan yang menurut saya dibakukan, tetapi sekali lagi ini gaya saya. Mungkin berbeda dengan Bagas, berbeda dengan penulis lain, tapi saya hanya sharing, biasanya saya menulis dengan cara bagaimana. Nah, menurut saya, kalau kamu mau jadi penulis, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca. Ini menurut saya, bisa jadi berbeda dengan orang lain. Kalau kamu mau jadi penulis, mau nggak mau kamu harus membaca. Tadi Bagas menceritakan dia membaca dalam artian mungkin keadaan, mungkin membaca lewat video, mendengarkan diskusi-diskusi, ikut nimbrung dalam diskusi, membaca dalam konteks saya seperti adalah bisa jadi kamu baca artikel, baca buku, atau juga membaca situasi. Apa yang terjadi di sekitar kita, kita baca, oh ternyata ada fenomena ini, ada fenomena itu. Itulah membaca maksud saya. Berikutnya, peka. Peka ini artinya apa? Ada masalah, ada kegelisahan masyarakat, kita nggak tutup mata, nggak tutup telinga. Itulah yang bisa menjadi bahan kita untuk nulis. Lalu, mulai. Nah, ini yang paling sulit. Teman-teman, kita kadang-kadang tuh ikut seminar-seminar kayak gini, atau pelatihan menulis, tapi yang paling sulit adalah mulai. Mulai itu artinya kita mulai saja menulis apapun, konsisten, belajar terus-menerus. Gagal tuh, nggak usah takut. Saya nggak terhitung berapa kali opini saya dulu tuh ditolak di media massa. Nggak terhitung. Sangat banyak sekali. Namanya dulu kan ketika pengen dapat nilai A oleh dosen saya, namanya di Kompas, saya kirim terus, gagal, patah hati, nggak apa-apa, kirim terus. Dan sampai sekarang gagal juga, nggak berhasil. Tapi saya tetap nulis. Nah, sekarang bagaimana saya biasanya menulis untuk opini. Tapi ini bukan opini untuk media massa saja, tapi opini yang biasa saya berikan entah di website saya atau di artikel-artikel lepas saya. Tapi bagaimana biasanya kerangka saya. Nah, bagaimana saya menulis biasanya. Nah, kerangka yang saya biasa gunakan seperti ini. Pertama, saya harus, kalau saya menulis untuk apa yang saya sukai atau saya ketahui, apa yang saya menjadi objek kegelisahan saya. Jadi, saya tidak akan menulis yang tidak saya ketahui dengan benar. Tetapi, juga harus diketahui, saya hanya menulis apa yang menjadi kegelisahan saya. Kalau itu bukan menjadi kegelisahan saya nggak akan nulis. Makanya perlu kita tuh gelisah setiap saat, atau bahasa saya tadi peka. Gelisah, misalnya gini, 3 minggu yang lalu, kalau saya nggak keliru, saya menulis tentang artikel judulnya Berpikir Kritis. Nanti akan kita bedah ya. Akan kita bedah singkat saja. Saya tulis Berpikir Kritis. Ya itu saya tulis kenapa? Saya gelisah. Banyak mahasiswa saya nggak kritis. Makanya saya dapat kegelisahan situ, saya tulis artikel judulnya Berpikir Kritis. Jadi saya menulis untuk apa yang saya sukai, apa yang saya ketahui, dan apa yang menjadi objek kegelisahan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya tahu apa yang saya sukai itu, atau saya ketahui itu, atau saya menjadi objek kegelisahan itu, saya kemudian mendefinisikannya. Mendefinisikan itu artinya apa? Ketika saya sudah dapat tema mau nulis apa, saya cari definisi dari objek itu. Biasanya kayak gitu.
Misalnya ketika saya dapat tema berpikir kritis, saya akan berpikir itu apa? Kritis itu apa? Lalu kemudian kalau berpikir kritis itu biasanya kaitannya dengan apa sih? Dengan otak mungkin? Dengan manusia mungkin? Dengan ruang kelas mungkin? Dengan politik mungkin? Nah, saya pisahkan apa saja yang terkait dengan tema itu, kemudian saya definisikan satu persatu. Saya pahami dengan baik. Oh, politik itu apa? Kebijakan publik itu apa? Kenapa? Biasanya kritis itu berkaitan dengan itu. Atau kalau saya mau nulis dalam konteks mahasiswa, artinya saya harus mengetahui kalau kayak gitu, ketika saya berbicara nanti tentang kritis, saya berpikir kritis, saya harus memahami mahasiswa itu seperti siapa, dosen itu siapa, pendidikan yang ideal itu seperti apa. Saya definisikan dulu. Biasanya saya seperti kerangka saya biasanya nulis kayak gitu. Yang pertama saya tahu temanya apa, kemudian saya definisikan baik-baik supaya ketika saya nulis saya paham mau nulis apa. Berikutnya, nah setelah saya tahu saya definisikan, berikutnya tahap terakhir dalam kerangka saya adalah saya mau membahas tema ini dengan pisau bedah apa. Nah, untuk mengetahui pisau bedah ini, sekali lagi karena saya seorang akademisi, untuk mengetahui pisau bedah ini, seringkali kerangka teorinya itu saya dapat dari bacaan saya. Misalnya nih, saya akan membahas berpikir kritis. Nah, pisau bedahnya apa? Oh, saya mau bahas berpikir kritis dari cara pikirnya Socrates misalnya. Saya bisa kayak gitu. Nggak rumit-rumit. Jadi, Socrates mikirkan, kata Socrates yang berpikir kritis itu apa sih? Nah, saya mau membedah tentang berpikir kritis dari pisaunya Socrates. Teman-teman mungkin mau membedah berpikir kritis dari pisaunya, misalnya pisaunya Pak Miran. Bisa. Kalian tanya Pak Miran, menurut Pak Miran berpikir kritis itu apa? Dimasukkan dalam artikel nggak masalah. Yang penting menurut saya, kalau kita mau menulis, menurut saya sekali lagi ya, ada hal yang pengen dibahas, kita paham definisinya, kemudian kita membahas dengan cara apa. Nah, bagaimana struktur tulisan saya biasanya? Ini kalau kalian bedah tulisan saya, pasti pakemnya kayak gini pada umumnya. Saya menggunakan pakem apa, mengapa, bagaimana. Selalu tulisan saya tuh pakemnya seperti ini rata-rata. Apa itu artinya apa? Ketika saya berbicara tentang apa, berikan definisi, pengertian, jelaskan etimologi. Etimologi itu arti kata per kata. Deskripsikan dengan jelas. Jadi di bagian awal, tadi ada satu yang menarik juga dari Bagas. Sebelum apa ini, berikan latar belakang dulu. Ini saya lupa tambahkan di sini. Seharusnya sebelum membahas tentang definisi, berikan latar belakang. Latar belakang itu artinya mengapa saya memilih tema berpikir kritis, apa pentingnya sih berpikir kritis itu. Nah, setelah itu baru saya definisikan berpikir kritis itu apa. Misalnya ya, berikan definisi, berikan pengertian, jelaskan etimologinya apa, deskripsikan dengan jelas. Ada satu filsuf Cina namanya Konfusius. Konfusius itu bilang gini. Semoga saya nggak keliru ya. Seingat saya Konfusius yang ngomong nih. Konfusius bilang gini, ketika kamu diberikan kesempatan untuk memerintah suatu negara, dapat kesempatan untuk memerintah suatu negara, ada pertanyaan, hal apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Jawaban Konfusius apa? Samakan bahasanya. Samakan bahasanya. Artinya apa? Sebelum kamu memulai suatu hal yang besar, kamu harus paham dulu bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan itu apa. Makanya itu kemudian menginspirasi saya, kalau kamu mau nulis sesuatu, sebelum kamu ngomong panjang lebar, definisi yang kamu gunakan terhadap istilah-istilah di situ yang penting, harus kamu jelaskan. Ketika nanti, jadi gini, ketika kalian, contoh ya sekali lagi, contoh ketika saya pengen menulis tentang berpikir kritis, saya harus jelaskan kepada orang-orang berpikir kritis itu apa. Supaya orang memahami ketika saya berbicara tentang berpikir kritis, artinya saya berpikir tentang berpikir kritis dalam konteks itu. Tidak akan melebar sana-sini. Kita sepakati dulu bahasanya, itu yang biasa saya gunakan. Nah, setelah saya membahas tentang definisi, yaitu apa, saya masuk ke wilayah mengapa. Di wilayah mengapa saya akan bongkar masalahnya. Mengapa berpikir kritis penting? Mengapa masalah ini jadi penting? Apa yang terjadi? Dalam wilayah mengapa ini saya bedah masalahnya dengan pisau bedah tadi. Saya bedah di situ. Dan terakhir bagaimana? Bagaimana ini terkait dengan kesimpulan. Berikan kesimpulan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap kita terhadap masalah? Tetapi seringkali orang-orang penulis-penulis awal biasanya menerjemahkan aspek bagaimana ini pada level harus ada saran. Harus ada solusi. Seringkali diterjemahkan seperti itu. Kalau saya
Tidak harus solusi yang saya berikan. Bisa jadi di aspek bagaimana itu saya berikan refleksi. Mungkin ujung dari artikel saya malah pertanyaan mungkin. Mungkin. Itulah aspek bagaimananya. Nah, kita lihat bagaimana salah satu contoh artikel saya yang terakhir saya publikasikan. Nah, ini kita lihat sama-sama. Semoga kelihatan ya. Di sini saya tulis. Di bagian ini, bagian yang saya berikan di kursor ini, sebentar saya. Nah, di sini ini yang saya sebut dengan latar belakang. Ini artikel saya judulnya Berpikir Kritis di Batang Filsafat. Ini latar belakang tadi juga disebut Bagas sebagai latar belakang. Bagaimana rasanya ketika diri Anda disebut sebagai pribadi yang kritis? Apa yang Anda rasakan? Di satu sisi, kritis sering diasosiasikan bla bla bla. Ini latar belakang saya. Lalu kemudian, bagaimana kemudian saya masuk kepada wilayah apa? Ya, kemudian saya masuk wilayah apa? Inilah wilayah apa. Ini di paragraf kedua artikel saya. Wilayah apa itu artinya saya definisikan. Kritis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, krino atau kriting. Ini wilayah apa? Ya. Lalu berikutnya para teman-teman sekalian. Nah, berikutnya adalah Oke. Berikutnya, mengapa? Di wilayah mengapa inilah saya bahas bedah semuanya. Kalau kalian mau lebih lanjut, karena ini mahasiswa saya semua, seharusnya sudah saya sharekan artikel ini. Di wilayah mengapa ini saya bedah semuanya. Di sini saya menggunakan pisau bedahnya Socrates untuk membahas tentang berpikir kritis. Di wilayah bagaimana, ini kesimpulan saya. Dalam tradisi filsafat, berpikir kritis merupakan nadi. Dalam keseharian masyarakat, berpikir kritis bisa jadi adalah duri. Dengan pendekatan yang tepat, berpikir kritis akan membawa manusia pada kebenaran. Semacam kesimpulan. Uniknya, tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Mungkin karena harganya mahal, kematian. Di bagian akhir nih, saya tidak memberikan syarat apapun, tapi refleksi untuk teman-teman. Untuk para pembaca saya maksudnya. Ini gaya saya dalam menulis. Nah, ini bagian terakhir. Apakah ada sarana untuk menulis? Jawabannya ada. Teman-teman mungkin mikir, wah menulis sulit Pak, nggak tahu menulis di mana. Ini banyak. Media online ada banyak. GeoTimes, Kompasiana, catatan Facebook, IDN Times, Monjok.co, dan lain-lain. Ada banyak. Di kampus kita punya Betang Filsafat. Kalian bisa nulis di sana, tapi kalau Betang Filsafat kan harus artikel-artikel yang konteksnya filsafat ya, kalian harus nulis di sana. Atau mungkin Pak Miran bisa sediakan platform untuk anak-anak, untuk menulis mereka. Boleh. Di media sosial, di story WA. Kalian bisa tulis di story WA, story Instagram, di utas Twitter. Nah, kalau kalian ikuti Twitternya Betang Filsafat, di situ kami sering menulis juga. Di sana. Nah, mungkin juga kalian bisa ikuti lomba-lomba menulis. Para mahasiswa, ada kalimat dari Wiji Tukul. Jika aku menulis dilarang, aku akan menulis dengan tetes darah. Wiji Tukul ini salah seorang sastrawan yang kemudian dikritis terhadap pemerintah dan kemudian termasuk dalam mahasiswa sastrawan yang diculik pada tahun 98. Dia bilang, jika aku menulis dilarang, aku akan menulis dengan tetes darah. Begitu cintanya dia dengan menulis. Karena itu, ayo menulis. Terima kasih, itu dari saya. Thank you. Silakan. Terima kasih Pak Trio atas paparan yang sangat luar biasa menurut saya. Yang saya tanggapi adalah tulisan itu abadi. Yang itu yang saya tanggapi. Kemudian tadi ada pesan dari Pak Kasmiran untuk saya. Katanya ada mantan murid Pak ini siapa? Yang mau menyapa katanya tadi. Silakan. Ada mantan murid kita sebelum pertanyaan. Katanya mau menyapa. Oh, enggak ada ya? Kita langsung ke pertanyaan saja ya. Oh iya, sini. Terima kasih Pak Trio atas paparannya tadi. Kembali, Pak. Saya akan bacakan pertanyaan langsung. Ini dari mana yang pertama nih? Oh ya, ini dari Prodi Matematika. Sorry, saya salah baca. Ini dari Prodi Matematika, namanya Sari. Pertanyaannya adalah, apa saja sisi positif dan sisi negatif yang pernah dirasakan oleh Pak Bagas selama menjadi penulis? Silakan Pak Bagas untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendri. Tadi dari siapa Pak Hendri? Katanya ada mantan murid Bapak yang ingin menyapa. Dia nggak ngasih tahu namanya siapa. Oh iya. Pertanyaannya, kalau pertanyaan ini dari Sari.
Oke, dari Sari ya. Oke, sisi positif ataupun sisi negatif yang saya rasakan selama saya menjadi penulis. Pertama, kalau dari sisi persentasenya ya, lebih banyak positifnya tetap. Nah, tapi kalau saya mulai dari sisi yang negatif, yang pernah saya rasakan itu adalah ketika tulisan saya di copy paste. Ya, pernah di copy paste, pernah kejadian. Dan saya tahu persis itu tulisan saya. Jadi saya pernah menulis di media Indonesia, namanya memang media Indonesia, media nasional, dan kemudian tulisan saya diulang lagi oleh salah satu orang, dan kebetulan saya juga tahu orang itu, dan kemudian itu dipublikasikan di Sulteng Raya. Ya, di Sulawesi Tenggara ya berarti ya, Tengah atau Tenggara itu? Di Sulteng Raya, pokoknya itu nama medianya. Saya tahu itu tulisan saya tentang anomali kekerasan terhadap perempuan. Itu di copy paste. Nah, itu sebenarnya ada tentu sebagai penulis, karena ketika kita itu menulis itu kan kita menuangkan ide kita. Artinya kita melalui proses berpikir. Ya, kita melalui proses berpikir, dan sebenarnya proses berpikir itu kan juga bukan hal yang simpel begitu ya. Proses berpikir itu kan ada tahapan-tahapannya. Maka saya merasa bahwa ketika tulisan saya itu ada di copy paste, saya merasa itu sisi negatifnya. Itu yang kedua sebenarnya. Yang pertama dulu juga pernah kejadian ketika saya menuliskan tentang optimalisasi pariwisata. Itu saya juga pernah kena. Jadi saya menuliskan itu di Medan Bisnis untuk harian di Sumatera Utara, dan kemudian di copy paste orang. Karena memang untuk Medan Bisnis itu kan waktu itu juga disediakan dalam format online begitu ya, tidak hanya cetak tapi online-nya juga ditampilkan di situ. Nah, kemungkinan dari situ orang kemudian dengan mudahnya langsung Ctrl A gitu ya, pakai jurus itu ya, dan kemudian dipindahkan dan kemudian dimuat dan itu dimuatnya di harian yang ada di Yogyakarta waktu saya masih kuliah. Jadi saya tahu kalau tulisan saya kena ambil lagi. Nah, itu biasa terjadi seperti itu teman-teman di dalam dunia tulis menulis, terkhusus di media massa ya. Kalau terkait dengan dunia ilmiah segala macam, Pak Trio lebih paham. Di media massa itu sering terjadi seperti itu. Ada juga yang kemudian pandai, jadi ya ngambil tulisan kita, tapi dia tidak sepenuhnya copy paste. Nah, tapi kemudian dia tambah-tambahkan bumbu-bumbu sedikit, jadi seolah-olah itu berbeda dengan tulisan kita. Itu juga sering terjadi. Nah, itu sisi negatifnya begitu ya. Tapi kalau sisi positifnya ya tadi, artinya saya memang mendapatkan banyak hal yang kemudian itu membuat saya terus semangat begitu ya. Misalnya ketika salah satu artikel saya yang berjudul Jaring Perlindungan Sosial untuk Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian dijadikan bahan audiensi oleh salah satu organisasi ketika datang ke Kementerian Ketenagakerjaan, ya itu positif buat saya gitu. Atau kemudian seperti ini, misalnya saya diajak untuk berbagi dengan teman-teman, ya ini adalah sisi positif yang saya rasakan. Tapi yang tidak kalah penting adalah dari kegiatan menulis ini, saya terus bisa menjaga kemauan saya untuk belajar. Itu yang paling penting. Kemauan saya untuk belajar terus terjaga, dan kemudian pelampiasannya ada, yaitu melalui menulis ini. Karena apa? Karena kalau misalnya tadi ini agak nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Trio. Ini benar sekali. Artinya saya sebagai guru misalnya, saya punya ilmu. Saya berbagi, yang mendapatkan itu hanya anak di kelas yang saya ajar. Saya punya pemikiran apa yang kemudian saya kontekskan dengan pembelajaran sejarah, karena saya guru sejarah, ya yang tahu anak-anak kelas. Kalau misalnya saya hanya sebatas ngomong, hanya sebatas berbicara. Tapi dengan adanya media-media seperti ini, entah media massa atau media sosial, sebenarnya kan banyak platform yang bisa kita pilih begitu ya. Tapi intinya dengan menulis ini, saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh di sana. Nah, itu yang menyenangkan gitu. Saya bisa jalan-jalan meskipun yang berjalan-jalan itu hanya pemikiran saya saja. Tapi di situ saya merasa bahwa saya tetap bisa terus belajar, saya tetap bisa terus berkembang. Nah, itu yang saya rasakan. Kurang lebih seperti itu, Sari. Terima kasih Pak Bagas. Mungkin Pak Trio ada tambahan? Silakan. Iya, silakan Pak Trio. Kalau saya ya, kalau ditanya apa yang kurang menyedihkan dari menulis atau itu, saya tuh sering sedih menulis tuh kalau orang nggak paham apa tulisan saya. Iya, karena filsafat ya. itu rasanya gini. Saya sharing sedikit perbedaan karakter tulisan filsafat mungkin dengan tulisan karakternya Bagas itu adalah, Bagas mungkin koreksi saya kalau keliru ya Bagas ya. Bagas menulis artikel dari bahasa populer dengan kalimat istilahnya populer kalau saya nggak keliru.
Sementara di filsafat itu ada banyak pilihan kata itu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa populer. Tetapi akibatnya ketika mahasiswa saya atau para pembaca tulisan saya itu nggak paham saya itu ngomong apa, itu menjadi kesedihan saya ketika hal itu terjadi. Nah, bagaimana saya menyiasatinya? Jadi para mahasiswa sekalian, saya juga sampai hari ini masih belajar nulis loh. Bagaimana cara saya menyiasatinya? Saya sering-sering baca novel supaya pilihan kata saya lebih populer, lebih bisa dinikmati oleh para mahasiswa saya atau dinikmati oleh siapapun. Saya sering baca novel, saya sering baca komik, saya juga sering baca media massa. Media massa tuh kolom-kolom opini itu, ataupun media yang bahkan yang kalau orang bilang media abal-abal sekalipun, yang apa namanya pakai kalimat-kalimat nyentrik itu, saya baca juga. Itu pertama-tama supaya ide-ide saya itu bisa dipahami dengan baik oleh para pembaca saya. Itu yang menyedihkan. Tetapi kalau ditanya apa yang menyenangkan, sangat banyak sekali ya. Kalau satu tadi saya ditanya mengapa saya menulis, mungkin karena saya setuju dengan yang disampaikan Bagas juga, kita pengen membuat perubahan lewat tulisan kita. Tetapi kalau saya pribadi, kalau ditanya apa alasan saya menulis, ya karena saya senang menulis saja. Makanya kadang-kadang saya agak selingan, orang nggak tahu atau orang nggak bisa memahami atau membaca tulisan saya, masa bodoh, yang penting saya nulis. Kadang-kadang saya selingannya kayak gitu. Tapi intinya saya senang menulis, saya senang memproduksi tulisan, dan saya senang kemudian kalau artikel saya kemudian bisa membantu orang-orang yang membaca artikel tersebut. Kadang-kadang sisi selingannya gitu, masa bodoh orang nggak peduli, yang penting saya nulis. Kadang-kadang selingannya kayak gitu aja sih. Thank you, Hen. Terima kasih Pak Bagas dan Pak Trio atas paparannya. Ada pertanyaan kedua dari Rizka Sintia dari PBI 20, angkatan 2020 maksudnya. Apakah menulis itu merupakan bakat yang sudah ada di dalam diri manusia atau bisa diasah? Silakan, mungkin Pak Trio duluan ya. Silakan Pak Trio. Ini harusnya Bagas nih sebenarnya. It's okay. Kalau tanya itu bakat atau enggak, saya cenderung ke dua-duanya. Kadang-kadang memang ada orang yang bakatnya nulis kok. Ada orang yang bakatnya sorry, saya ralat. Menulis itu ada dalam diri setiap orang. Artinya dia bakat yang juga harus diasah. Karena pada dasarnya semua orang itu menulis. Semua orang itu menulis. Itu ada dalam diri setiap orang. Dan itu tinggal diasah saja kayak kata Bagas. Mungkin latihan lewat nulis kecil-kecil. Saya kemarin lihat Alno menulis sajaknya tentang masa depan. Wah, keren. Maksudnya dia mulai menulis sajak, tapi itu udah ada bakat dalam diri setiap orang, tinggal diasah aja sih. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Trio. Mungkin Pak Bagas, silakan Pak Bagas. Oke, baik, terima kasih Pak Hendri. Pertama-tama, halo Novitalis. Ternyata Novitalis mantan siswa saya di SMA Palus. Cuma nggak pernah ngajar karena Novitalis itu anak jurusan IPA, kalau saya ngajarnya di IPS, jadi nggak pernah ketemu di kelas ya. Tapi syukur kalau Novitalis masih ingat saya, karena malah saya yang lupa soalnya. Nah, kemudian berkaitan dengan bakat ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi di PowerPoint, pada dasarnya semua orang itu bisa menulis. Semua orang yang kemudian melalui tahapan pendidikan sekolah dasar segala macam ya kan diajari menulis. Semua orang itu bisa menulis, dan kemudian kegiatan kita sehari-hari ya memang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan menulis. Dari hal yang sederhana tadi, misalnya teman-teman mengirimkan pesan chat kepada dosen Anda, misalnya mengirim pesan chat kepada Pak Trio, kepada Pak Miran, itu kan sebenarnya ada teknik-teknik yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian kalimat yang muncul itu ternyata kalimat yang kurang tepat, misalnya bisa menimbulkan salah paham. Nah, saya mengatakan seperti itu. Misalnya di Instagram teman-teman habis berjalan-jalan di mana, foto, kemudian di-upload ada caption-nya. Nah, di caption itu kemudian teman-teman bisa menarik banyak orang ya untuk membaca caption teman-teman sampai habis, itu sudah luar biasa loh. Menulis di Facebook misalnya, itu sudah luar biasa. Maka saya mengatakan ini sebenarnya semua orang itu bisa menulis. Hanya kembali lagi, ada atau tidak kemauan kita untuk mengasah itu. Ya, ada, mau atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena setiap orang pasti ada tahapannya juga. Nah, kalau seperti saya, seperti yang saya sharingkan tadi, saya pernah mengalami fase dosen saya ngasih
nilai tidak layak mendapat nilai itu saya pernah mengalami dengan dosen bahasa Indonesia saya. Saya pernah mengalami fase seperti itu, tapi kalau saya pikir-pikir, andaikan saat itu saya malah ngedown, mungkin saya nggak pernah menghasilkan karya tulis. Nah, maka saya mengatakan, mari bangun minatnya itu, kemudian perkuat kemauannya untuk memulai menulis. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih, Pak Hendrik. Terima kasih, Pak Bagas dan Pak Trio. Ini ada pertanyaan dari Iwan atau Pak Iwan? Oh, Iwan. Sorry. Menulis naskah cerita fiksi apa saja yang kita pikirkan agar alur ceritanya menarik untuk dibaca. Silakan Pak Bagas. Cerita fiksi, aduh, kalau saya malah belum pernah loh mencoba untuk membuat cerita fiksi. Kalau saya agak sulit menjawab nih kalau cerita fiksi, Pak Hendri. Mungkin Pak Trio jauh lebih paham kalau cerita fiksi. Karena saya jujur, saya tidak menggemari juga. Selain saya tidak berminat untuk nulis cerita fiksi, saya juga tidak menggemari cerita fiksi, itu perkaranya. Tapi yang paling jelas, pun kalau kemudian memang tertarik dengan cerita-cerita fiksi seperti itu, sebenarnya ada metode yang tetap bisa kita lakukan. Ya tadi, misalnya kita mau menggali inspirasi dari tulisan-tulisan fiksi yang sudah ada. Nah, mohon maaf ya, ini misalnya kayak pacar saya misalnya. Pacar saya itu sangat senang menulis fiksi, tapi saya tidak bisa banyak membantu karena memang saya kebetulan tidak punya passion ke sana, ke cerita fiksi. Karena seperti yang dibilang Pak Trio, kita penulis itu sudah ada karakternya sendiri-sendiri. Tapi kemudian yang saya sampaikan kepada pacar saya itu adalah, kalau memang ini keinginanmu di sini, saya ajak kamu ke toko Togamas. Togamas itu toko buku di Yogyakarta. Kita beli buku fiksi, kita cari yang memang menurut kamu tuh menarik dan gaya bahasa tuh sama seperti yang kamu mau. Tengok dari belakangnya. Belakang itu kan biasanya ada semacam cerita singkatnya ya. Nah, pelajari saja dari situ. Itu yang biasanya saya sarankan kepada pacar saya ketika dia mau menulis cerita fiksi itu. Nah, kurang lebih itu yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya secara praktikal saya belum pernah melakukan malah. Seperti itu, Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Trio tanggapannya tentang cerita fiksi. Dan jawaban saya sama, karena saya juga tidak pernah menulis fiksi. Sebagai, apalagi saya latar belakangnya akademisi ya, menulis fiksi itu merupakan hal yang sulit sekali. Sulit, jujur aja. Menulis itu kan ada banyak karakter. Ada banyak sekali karakter. Ada yang suka fiksi, ada yang komik juga mungkin. Ada banyak lah. Fiksi komik, mungkin novel, dan lain-lain. Nah, saya tidak pernah sekalipun menulis fiksi. Sekalipun tidak pernah. Tetapi, nah ini bedanya mungkin dengan Bagas. Saya sangat menggemari tulisan fiksi. Cuman saya nggak tahu caranya menulis fiksi seperti apa. Jujur aja, saya nggak tahu karena saya belum pernah coba juga. Tetapi saya menggemari tulisan-tulisan fiksi. Karena kalau mengapa saya menggemari fiksi itu, karena membantu saya untuk berimajinasi. Sekali lagi karena background filsafat ya, tulisan-tulisan fiksi itu membantu saya untuk lebih banyak berimajinasi, membayangkan apa yang terjadi. Kemudian aspek sensitivitas saya juga dibangun lewat tulisan-tulisan fiksi, biasanya seperti itu. Jadi untuk Iwan, bukannya saya tidak mau membantu atau Bagas tidak mau membantu, tapi mungkin karena kami bukan orang yang tepat untuk pertanyaan itu. Lebih ke arah itu sebenarnya. Thank you. Terima kasih Pak Trio dan Pak Bagas. Ini ada pertanyaan pribadi dari saya sebenarnya. Apakah kita bisa hidup dengan menulis? Silakan Pak Bagas dan Pak Trio. Gas, silakan kamu duluan, Gas. Hidup ini dalam konteks apa dulu nih, Pak Hendri? Materialistis, material. Oke. Royal macam. Oke. Kalau saran saya sih, kalau memang mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang materialistis begitu ya. Artinya begini. Awal-awalnya itu kita harus punya pekerjaan dulu. Kalau saran saya seperti itu. Punya pekerjaan dulu seperti saya, ya saya sebagai guru, saya punya gaji tiap bulan. Aman gitu. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu saya nggak nulis, ya tetap aman, saya tetap punya pegangan. Gampangnya seperti itu. Nah, tapi kalau dikatakan apakah kemudian itu tetap bisa memberikan kita hidup, artinya kalau dalam tanda kutip ya, tambahan begitu ya. Dalam tanda kutip tambahan itu sangat bisa. Kan nanti kan misalnya kita menulis di media massa itu kan setiap media massa itu punya kebijakannya sendiri untuk honor itu. Itu ada kebijakan sendiri. Kalau misalnya di Pontianak Post atau saya itu 50.000 satu artikel.
Kalau di media nasional beda lagi. Kalau misalnya saya nulis di media Indonesia, saya dapatnya 600.000. Di Kedutaan Rakyat saya dapatnya 300.000. Nah, kalau misalnya itu kita lakukan setiap hari, misalnya ya, atau misalnya dari 600.000 aja, kita menulis 5 kali kan sudah lumayan begitu ya kan untuk bertahan hidup selama 1 bulan kalau kita masih single begitu ya. Tapi yang paling jelas pesan saya itu adalah uh, ya kalau kita sedang dalam tahapan hidup seperti ini, cari pegangan dulu. Jangan kemudian kita betul-betul langsung meletakkan hidup kita sepenuhnya di menulis ini, tapi kita nggak punya pegangan. Nah, itu nanti kadang-kadang agak susah juga. Kurang lebih seperti itu dari saya, Pak Hendri. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Trio tanggapannya, saya tunggu. Yang pastinya gini, saya idealis ya. Kalau kamu mau cari makan, jangan lewat tulisan lah. Idealis nih. Kalau kamu mau cari makan, jangan lewat tulisan. Tapi kalau mau cari uang saku, betul kata Bagas tuh. Lewat tulisan bisa. Karena di Indonesia, penulis itu belum dihargai selayaknya di Indonesia. Ya, di Indonesia penulis itu belum dihargai selayaknya, apalagi plagiasi itu begitu masif. Bayangkan ya simpel ya. Henry menulis 1 buku misalnya. Lalu kemudian Henry jual dengan harga anggaplah 50.000 nih per bukunya. Kemudian ada orang yang kemudian memfotokopi bukumu, kemudian digandakan dengan mirip persis lagi, dijual dengan harga 25.000, yang nggak ada yang beli punya kamu, Hen. Nggak ada sama sekali. Jadi di Indonesia kalau kamu ingin hidup dari menulis, kayaknya mikir-mikir dulu deh. Mikir-mikir dulu. Tetapi saya menyarankan untuk awal mulanya jangan pernah menjadikan menulis itu demi tujuan finansial. Menulislah karena kamu senang menulis. Menulislah karena kamu punya kegelisahan. Tapi kalau kamu menulis hanya untuk finansial, bisa sih kalau kamu penulis besar. Tapi kalau penulis yang abal-abalan ya bagus kalau kamu cari kerja dulu, sambil kemudian kamu mulai nulis. Itu saran saya dengan Bagas sama sih di situ. Thank you. Terima kasih, sangat membantu bagi saya. Dan yang saya tanggapi adalah tidak bisa bergantung dengan menulis saja ya Pak ya. Tidak bisa cari makan dengan menulis. Jadi harus cari side yang di pikiran saya adalah menulis itu side jobs. Mungkin ya seperti itu Pak ya. Bapak-bapak. Iya. Oke. Dia sebagai pekerjaan dia sampingan, tetapi sebagai passion dia utama harusnya. Sebagai passion dia utama. Wah, keren. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, makanya tadi saya bertanya karena udah kosong. Karena kita seleksi nggak ada pertanyaan yang layak untuk ditanyakan. Sepertinya mungkin sudah selesai ya. Kayaknya ada pertanyaan deh, Hen. Mungkin sinyalmu yang kayaknya kurang. Ada Pak Kasmiran yang seleksi, saya yang menjawab. Gitu, oke. Makanya, karena kan ada beberapa pertanyaan yang ketika materinya belum selesai, mereka sudah bertanya, berarti tidak mengikuti. Jadi bertanya hanya formalitas saja. Enggak. Ini kayaknya di bawah-bawah tuh banyak sekali pertanyaan yang bermunculan barusan, Hen. Oh ya, ini Pak Miran barusan kirim. Saya tunggu dari tadi nggak kirim-kirim dia, makanya saya ya. Miran nih. Ini dari Bobby, PJKR 2020, angkatan 2020 maksudnya. Apakah dengan menulis kita dapat mengasah kemampuan kita? Silakan Pak Bagas duluan. Oke, apakah menulis itu akan mengasah kemampuan kita? Kalau dalam konteks kemampuan menulis ya pasti terasa. Tapi kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menulis itu kan bukan hanya sekedar menghasilkan produk tulis, tapi di dalam tulisan itu kan ada konten. Nah, di dalam tulisan itu ada konten. Nah, biasanya konten itu kan berasal entah mungkin dari kegelisahan kita, atau pemikiran kita, ya atau bahkan itu juga bisa menjadi olahan emosi kita, itu juga muncul di situ. Maka saya mengatakan bahwa kalau misalnya ini apakah akan mengasah kemampuan kita, itu sebenarnya akan mengasah banyak hal. Mengasah skill kita, mengasah pikiran kita, dan mengasah emosi kita. Kurang lebih seperti itu, Pak Hendri, kalau dari saya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Trio tanggapannya. Idem. Saya ngikuti karena setuju. Saya tadi berpikirkan jawaban itu juga. Itu Pak, harus ada argumen lain Pak. Silakan Pak. Enggak, saya setuju dengan yang dikatakan Bagas karena itu yang ada dalam pikiran saya juga. Iya. Tapi biasanya filsuf tuh punya argumen sendiri biasanya. Kadang-kadang dia taat dengan kebenaran lainnya juga ya.
Oke. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Trio. Ini dari pertanyaan selanjutnya dari Jenny Barley. Pertanyaan seperti ini. Oh, dihapus Pak Miran sepertinya. Ini Pak, bukan dihapusnya. Ini langsung dari Pak Jilung mau bertanya. Pak Jilung. Menurut Pak Bagas, apa yang jadi starter pack untuk menulis? Starter pack itu persiapan dan bahan untuk menulis untuk pemula. Silakan Pak Bagas. Mohon maaf Pak Bagas, suaranya. Oke, silakan Pak Bagas. Baik, ini kalau dengan Pak Jilung, halo Pak Jilung. Ini Pak Jilung ini teman lama saya, bahkan sejak SD kalau tidak salah. Kami satu sekolah, hanya nggak pernah satu kelas. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Jilung, apa saja yang perlu kita persiapkan dari kita sebagai penulis pemula begitu ya. Kalau ini pengalaman saya, artinya mungkin Pak Trio berbeda, tapi kalau dari pengalaman saya sendiri yang saya lakukan itu adalah yang saya persiapkan ya, memang membaca, pasti membaca. Artinya ya entah membaca buku atau membaca artikel yang lain, atau tadi yang juga saya sampaikan, misalnya kita mau melihat tayangan di televisi, misalnya diskusi publik segala macam, nah itu berguna sekali untuk menambah kekayaan informasi yang bisa kita dapatkan. Kadang-kadang itu kita bisa menemukan hal-hal baru yang tidak terduga dari apa yang kemudian kita baca, ya entah dari buku atau mungkin dari media yang lain. Itu yang pertama harus kita lakukan. Artinya kita harus perkuat dulu pengetahuan yang kita punya. Nah, pemikiran yang kita punya itu harus diperkuat dulu, itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ya mau mengasah kemampuan menulis tadi, terutama berkaitan dengan penggunaan struktur bahasa. Nah, kendala orang itu biasanya, kalau pengalaman saya, misalnya kayak saya ngoreksi tugas anak ya, tugas saya anak, pemikirannya itu bagus banget sebenarnya. Ada beberapa pemikiran itu bagus banget. Hanya sekali lagi, pemilihan diksi segala macam itu harus diperhatikan. Pemilihan diksi. Biasanya penulis pemula itu ada kendala di diksi. Jadi dia sebenarnya sudah punya pemikiran yang bagus, sudah punya mungkin barangkali bahkan sampai ke tahapan solusi yang bagus, tapi kemudian karena pemilihan diksinya agak berantakan atau mungkin agak belibet, kemudian maknanya itu nggak tersampaikan dengan baik. Nah, itu harus diperhatikan. Pemikiran, kemudian diksi, yang ketiga tentu saja keberanian, percaya diri. Ya, keberanian dan percaya diri. Percaya diri bukan berarti optimis 100% tulisan saya akan dimuat, bukan seperti itu. Tapi percaya diri itu bahwa ya saya akan melalui tahapan ini, saya akan mengalahkan rasa takut dalam diri saya. Kalaupun nanti tulisannya tidak dimuat, ya itu sudah umum gitu. Saya juga mengalami fase-fase seperti itu, mengalami kegagalan tulisan ditolak segala macam. Saya mengalami. Tapi di satu sisi adalah ketika kita mengalami penolakan-penolakan seperti itu, ya kita harus mau belajar lagi. Kita kembangkan lagi. Nah, kita evaluasi lagi berkaitan dengan tulisan kita, kira-kira ada keliru di mana. Kalau pengalaman saya itu yang saya lakukan. Sambil saya bandingkan dengan tulisan dosen saya, karena sama nih, dosen saya tuh gaya-gayanya kayak Pak Trio, maksudnya selalu mendorong kami itu untuk menulis di media massa, bahkan sama. Kalau ada yang nulis, nanti nilainya saya kasih A. Nah, senang kita gitu ya kan. Untuk mahasiswa baru yang agak-agak pragmatis pemikirannya kan senang sekali ya kayak gitu ya. Tapi di samping itu bahwa hal-hal seperti itu yang bisa kita perhatikan, ada motivasi-motivasi seperti itu juga perlu kita pikirkan. Mungkin mungkin dapat nilai dari Pak Trio, tapi di satu sisi ada hal lebih juga yang kita dapatkan, ya ini soal proses, ya ini soal belajar. Kurang lebih seperti itu, Pak Endri. Terima kasih Pak Bagas. Silakan Pak Trio tanggapannya. Tambahan dikit saja, selain yang disebutkan Bagas tadi, seringkali juga kalau ditanya starter pack apa sih yang diperlukan untuk penulis pemula, mungkin mulai menanamkan kesadaran kalau mau nulis, misalnya nih, jangan bahasa Inggrisnya redundant. Redundant itu penggandaan. Kadang-kadang ada satu hal yang sudah dibahas lagi berulang-ulang sehingga artikel yang panjang isinya sebenarnya sama saja, satu poin saja. Penggandaan seperti itu biasanya harus dihindari. Nah, tapi gini para mahasiswa, tambahan saya mumpung saya ingat, kalau ditanya ya, Trio alasanmu kenapa kamu dorong mahasiswamu untuk nulis? Alasan saya sederhana. Kalimantan Barat itu
provinsi Kalimantan pada umumnya provinsi yang sebenarnya sangat luas, punya kekayaan budaya yang sangat banyak. Tetapi ada satu hal kalau kalian amati, di Kalimantan Barat, di Kalimantan, tradisi tulisan secara kultural itu nggak ada. Hampir nggak ada. Tradisi tulisan kultural itu nggak ada. Karena Kalimantan pada umumnya yang berkembang adalah tradisi oral, lisan. Bercerita, mendongeng, tetapi tradisi tulisan itu nggak ada. Kalian bayangkan nanti kalau misalnya tidak ada orang yang menuliskan dongeng-dongeng, tidak ada orang yang menuliskan kebudayaan, tidak ada orang yang menuliskan tradisi, terus kemudian siapa yang mewarisi tradisi tersebut? Hilang nanti tradisi leluhur kita. Makanya saya nge-push para mahasiswa saya untuk menulis, itu alasannya sederhana. Supaya ada yang mengabadikan, ada yang membuat kemudian kebudayaan atau gagasan-gagasan unik di Kalimantan ini menjadi abadi karena banyak orang nulis. Itu juga sebabnya entah Bagas ataupun siapapun mungkin orang yang di luar dari STKIP yang ada di sini, tugas saya ketika saya waktu kasihkan UTS ke mahasiswa saya, tugas saya sederhana. Saya minta mereka untuk menuliskan mitos daerah masing-masing. Hanya itu saja tugas di semester 1. Buat paper tentang mitos daerah masing-masing. Supaya mitos-mitos itu, legenda-legenda itu ada yang mengabadikannya. Itu tambahan dari saya, Hen. Thank you. Oke, terima kasih Pak Bagas dan Pak Trio. Ini pertanyaan dari Yudas Alno. Yudas Alno ini juga bergabung di UKM Betang Filsafat yang ada di STKIP Pemerintah Talino. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara mengatasi kebosanan saat menulis? Silakan Pak Bagas. Pak Bagas ada. Oke, bagaimana mengatasi kebosanan saat menulis? Ya, silakan. Oke, baik. Kebosanan saat menulis ya. Kalau saya pribadi itu ketika saya sudah memantapkan untuk menulis, saya nggak merasa bosan gitu. Yang palingan yang saya biasanya hadapi itu mandek. Gimana bahasa Indonesia? Tapi saya rasa paham ya teman-teman ya. Mandek begitu ya mengalami. Cuma kalau bosan itu enggak. Kalau saya enggak, maka syaratnya itu adalah maka tulislah sesuatu yang memang Anda senangi, dekat dengan Anda, atau itu memang lahir dari kegelisahan Anda. Nah, ketika Anda melakukan itu, percayalah Anda nggak akan bosan. Tapi kalau misalnya mandek, barangkali akan menemui. Tapi itu hal yang lumrah ya ketika kita menulis ya, semua mengalami itu. Tapi kalau berkaitan dengan kebosanan, untuk menghindari itu, maka tulislah sesuatu yang memang Anda sukai. Dan tadi juga dari Pak Trio adalah Anda betul-betul memahami. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Maka misalnya kayak murid-murid saya, kalau misalnya ada info lomba menulis, begitu ya, selalu saya tanya, saya nggak langsung bilang, kamu ikut lomba nulis ya, kamu pandai nulis, enggak. Saya kasih tahu dulu subtemanya apa. Nah, ini subtemanya, kamu mau atau enggak? Kamu tahu atau enggak? Kamu mengerti atau tidak? Kamu suka atau enggak? Nah, kalau metode saya seperti itu ke siswa saya. Bahkan sejak di SMA Santo Paulus, ketika beberapa siswa saya kemudian bisa meraih prestasi, esai, bahkan sampai di tingkat nasional, itu juga seperti itu metode saya. Selalu saya tawarkan dulu, ini kamu suka atau enggak subtemanya. Soal mandek atau enggak, nanti kita bisa cari inspirasinya. Tapi kalau soal bosan, nah ini yang jadi salah satu poin penting. Maka tidak harus gitu ya. Anda kalau misalnya lomba menulis, ya sesuaikan dulu dengan subtemanya itu dekat dengan Anda tahu atau tidak. Kalau itu cara saya, mungkin Pak Trio berbeda, tapi yang itu yang sering saya lakukan. Terima kasih Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Bagas. Silakan Pak Trio untuk statementnya. Ya, sama sih. Saya hampir jarang menemukan kebosanan dalam menulis karena saya selalu menuliskan apa yang saya sukai. Pernah ya, saya coba-coba nih ya. Dulu mau nulis cerpen. Waktu saya S1 tuh, mau nulis cerpen. Tapi benar-benar bukan bosan, mandeknya tuh udah nggak ada inspirasi lagi, dan kemudian saya hentikan. Ya karena saya mencoba sesuatu yang nggak saya sukai. Menulis fiksi itu nggak saya sukai. Nggak ada kelanjutannya sama sekali. Artinya untuk Alno dan teman-teman sekalian, para mahasiswa, kalau kalian mau menulis, mulailah dari apa yang paling kalian sukai atau menjadi keprihatinan kalian, atau menjadi kegelisahan kalian, dan kalian ngerasa kalau nulis ini, ya ini kalian banget gitu loh. Ada orang yang sedang menulis
sajak-sajak apa sih, kayak sajak-sajak cinta gitu. Mungkin kalau yang orang lain mengatakan, wah lebay banget. Tapi kalau kamu senang lakukan itu, kamu nggak bakal bosan kok. Ada yang senang nulis misalnya quotes misalnya, senang nulis quotes, kutipan-kutipan keren misalnya kayak gitu. Bukan kutipan orang ya, yang lahir dari inspirasi di kepalanya sendiri. Mungkin orang bilang, ih ini apa sih, orang kayaknya hidupnya nggak bagus-bagus amat, tapi buat kutipan. Tapi kalau kamu senang melakukan itu, ya lakukan aja. Nggak akan bosan. Intinya, kalau kamu melakukan dari sesuatu yang kamu senangi, nggak akan bosan. Tapi betul, kata Bagas, ada momen di mana kamu nulis di tengah mandek. Itu ada momen itu, saya sering mandek kayak gitu. Nah, kalau saya, cara mengakalinya adalah, kalau saya mandek, misalnya mau nulis artikel misalnya, saya mau rencanakan sekitar 10 halaman nih, artikel ilmiah misalnya gitu. Di tengah-tengah saya mandek. Cara saya biasanya ada 2. Pertama, saya harus kuat di kerangka dulu. Kalau saya nih, saya sangat konvensional sekali kalau nulis, harus ada kerangka. Kalau Bagas mungkin karena udah terbiasa dengan itu, mungkin nulis aja gitu. Kerangkanya udah di kepala. Nah, kalau saya kerangkanya masih di tulisan, kalau saya biasanya kayak gitu. Nah, pertama saya harus kuat di kerangka saya dulu. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalnya saya mandek, saya tinggalkan tulisan saya pergi jalan cari inspirasi. Pulang-pulang pasti dapat lagi kok apa yang mau saya tulis. Biasanya saya kayak gitu sih. Thank you. Terima kasih Pak Trio dan Pak Bagas. Sangat luar biasa sekali materi yang diberikan untuk kita semua. Dan yang saya tanggapi dari Pak Bagas yang saya bilang dari awal tadi, menulis itu konsisten. Kemudian dari Pak Trio adalah tulisan itu abadi. Dengan demikian, berakhir pula webinar kita malam hari ini. Dan terima kasih untuk peserta dan untuk pemateri Pak Trio dan Pak Bagas. Terima kasih banyak sekali. Dan untuk sebelum penutup kita doa dulu. Doa akan dipimpin oleh Pak Kasmiran. Silakan Pak Kasmiran, Udas Borneo. Silakan. Pak Kasmiran, are you here? Are you there? Oke. Langsung. Mungkin Pak Trio saja bisa menutup doa kita untuk malam hari ini. Silakan Pak Trio. Ya, saya pimpin secara Katolik, saya mohon izin. Yang lain menyesuaikan. Tolong mikrofon dimatikan semua ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak untuk segala hal yang kami pelajari pada malam hari ini. Tentu tidak sempurna, tetapi kami sadar bahwa apa yang kami pelajari ini, kami diskusikan bersama ini bisa membantu kami untuk menjadi lebih baik, terutama dalam hal penulisan. Tuhan berkati kegiatan kami berikutnya. Mungkin ada di antara kami yang akan istirahat atau melanjutkan perjalanan. Berkati kami dalam seluruh kegiatan kami. Terpujilah namamu kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian berakhir pula webinar kita untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Bagas, thank you ya. Pak Bagas, terima kasih ya. Pak Trio juga terima kasih. Pak Kasmiran, Pak Jilung juga terima kasih. Semua yang terlibat dalam hal ini, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih teman-teman. Hen, kayaknya perlu screenshot deh, Hen, biar kita ada foto bersamanya. Nggak bisa. Di screenshot nih. Nggak boleh, Pak. Bentar ya, saya ambil screenshotnya sebentar. Oke, Jilong, screenshot lo. Tolong dihidupkan videonya ya kepada para hadirin. Ya, bangun. Seminarnya udah selesai. Bangun, berdiri. Silakan. Selfie. Dihitung ya, Lung ya, biar kita tahu ya. Hitung ya, biar tahu. Saya mau perpikiran betul, Lung. Oke, silakan. Oke, sebentar ya. Gitu mau ikut, silakan. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, satu lagi. Oh, lagi. Oke. Untuk patch yang berikutnya. Oke. Silakan bergaya dengan Tuh, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Jilung. Oke. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman, Pak Trio, Pak Hendri. Oke, terima kasih Pak Bagas. Pak Bagas. Ya, Pak Jilung. Kapan ke Ketapang?
Ya, lagi musim seperti ini kayaknya susah pulang kampung nih. Oh iya. Dites dulu, Pak. Ya, justru itu karena saya takut positif, makanya saya nggak mau tes. Wah, Setuju. oke, terima kasih Pak Oke, Bagas. terima kasih. Mulai lagi.